Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah di mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kajian yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini, keluarga kita dan seluruh pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali sahabat Izi, di mana kajian ini dengan tema doa bersama di Rajab dan penghujung akhir tahun 2025, menutup tahun dengan cinta dan rahmat ampunan. Dan insya Allah hari ini kita akan ditemani dengan Ustadz Wijayanto ya, yang Masya Allah udah open camp loh ini Ustadz Wijayanto. Dan Firda juga ingin mengajak nih tentunya untuk sahabat open camp. Biar Firda bersama Ustadz Wijayanto nggak sendirian tentunya. Jadi Firda mengajak teman-teman semua untuk bisa open camp, bisa menggunakan VB yang dikirim tim admin dari Izzy bisa langsung dipakai ya, bisa langsung. Dan sebelum mulai nih, kalau tadi kan sahabat Izzy udah lihat ya beberapa video yang ditampilkan. Alhamdulillah Izzy turut mendoakan dan mendukung eh, saudara kita yang ada di Sumatera dan ada juga di Aceh. Dan sampai saat ini kita masih terus untuk mengirim bantuan juga. Dan alhamdulillah ada tim Izzy yang datang ke sana juga. Dan situasinya juga masih belum membaik ya untuk di wilayah sana, teman-teman kita di sana. Oleh karena itu kita masih terus berupaya nih, tetap membantu. Jadi kalau misalnya semua sahabat ingin ikut terlibat juga, bisa langsung aja diklik ya linknya nanti akan dikirim sama admin. Ya bisa klik langsung Zakatpedia untuk bisa ikut berkontribusi juga. Kalau misalnya nih ada yang mau nanya, emang bentuk laporannya gimana sih? Reportnya seperti apa? Nah, kalau bentuk simpelnya, sahabat Izi bisa kepoin terus Instagram kita di Inisiatif Zakat. Itu kita pasti terus update video-video penyaluran di Aceh ataupun di Sumatera. Oke, eh, nah ini mantap nih Bu Eni udah open kayak Masya Allah. Terima kasih lah Bu Eni. Ini Firda masih terus ya mengajak sahabat untuk open camp. Supaya nanti Ustadz Wijayanto juga nggak sendirian. Mungkin Firda menyapa Ustadz Wijayanto dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya, Ustadz hari ini. Alhamdulillah ya sehatnya orang tua disyukuri pokoknya. Masya Ala kulli hal Allah. ya. Luar Selama biasa. kita masih bisa melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, itu tanda bahwa Allah masih memberikan nikmat yang banyak bagi kita. Ya, Masya Allah. Ini di awal aja Firda udah diingatkan ya. Harus tetap iya. bersyukur ya Ustadz ya. Syukur, walaupun mobilnya Bersyukur. cuma Alphard juga harus disyukuri karena ada lagunya. Apa tuh Ustadz? Syukuri Alphard yang ada. Aduh. Hidup adalah anugerah itu ya. Walaupun cuma Masya, Alphard ya. Masya Allah. Kita Ya, walaupun lakukan ya yang Ustadz ya. terbaik. Ya, kita jalani hidup ini melakukan yang terbaik ya. Jadi walaupun cuma mobil Alphard harus kita syukuri ya. Hmm. Oke, siap Ya. Ustadz. Ustadz, meskipun nggak ada Alphard nih, beberapa sahabat Hmm. mungkin atau Firda juga kali ya. Nah, boleh Ustadz, ini udah siap belum nih untuk kajian hari ini Ustadz? Siap, siap. Saya juga baru selesai ini pemberangkatan relawan PMI dari Provinsi DIY yang ngirim tangki-tangki air dan juga bantuan-bantuan. Tadi kita melepas Alhamdulillah 7 tangki air bersih ke Aceh Tamiang dan juga beberapa sarana logistik jalan darat dari sini. Ya, baru selesai tadi maghrib, makanya buru-buru Wow, karena mau Zoom ini. Tapi Masya sayang Allah. begitu saya Zoom katanya setengah 8, tapi Firda nggak konek-konek ya. Oh, waduh, waduh, mohon Ya. maaf nih Ustadz. Kita juga lagi sibuk nih Ustadz. Reportnya kebetulan puluhan tangki air. Izzy juga sudah Alhamdulillah, mengirimkan Ustadz. Masya Allah banget alhamdulillah, nih. alhamdulillah ya. Jadi kita Pokoknya bau-bau. berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam kebaikan juga ya Ustadz. Ya, pokoknya jangan Supaya, sampai tidak sama sekali. Man lam yahtam bi amril mu'min samini kata Nabi. Siapapun yang tidak peduli dengan kesusahan, kerepotan, penderitaan orang lain, kata Nabi, dia bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-abu jelek gitu. Makanya kita harus bagaimana
kita peduli. Walaupun kerikil kita ikut andil, walau sekedar minimal doa-doa kita pada beliau. Tapi masa cuma doa, mereka tidak cukup didoakan, tapi juga perlu bantuan real. Maka apresiasi yang luar biasa kepada para donatur IZI malam hari ini. Makanya saya betul-betul secapek apapun Bismillah untuk inisiatif zakat kita. Karena ini kerja kemanusiaan yang Masya Allah. Insya Allah ini Firda kalau sudah bicara takwa, itu yang banyak itu urusannya dengan manusia, bukan urusan dengan Allah. Allah kalau bicara dengan takwa itu hablum minallahnya cuma satu, tapi Hmm. nanti hablum minallahnya banyak sekali, 9. Masya Gitu. Allah. Ya, misalnya Allah bicara tentang takwa di surat Al-Imran. Itu yang penting kamu selalu ingat pada Allah, tapi selebihnya apa? Wa afina aninas. Selebihnya apa? Orang ladina yungfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang yang mau berinfak, orang yang menahan amarah, orang yang saling memaafkan. Jadi takwa kaitannya dengan Allah satu, tapi kaitan dengan muamalahnya. Agama ini Islam itu dinul muamalah, Fir. Beda. Islam itu agama hubungan kemanusiaan. Masya Itu Allah. jauh lebih banyak, ya. Sholat itu kan kalau Firda nanti usia sampai 70 tahun pun, sholat Amin. wajibnya cuma 2 tahun. Hmm. Yang lain ibadahnya ibadah urusan kemanusiaan. Ini kok belum dimulai, saya sudah mulai bicara, padahal belum ada pertanyaan ke situ saya kok sampai sana. Masya Allah, Ya. ini sudah tandanya Ustadz sudah semakin semangat aja nih Ustadz. Berarti ini tidak perlu berlama-lama lagi Ustadz. Kita Firda dari Izi mempersilakan Ustadz. Waktu dan tempat Firda, persilakan Ustadz Wijayanto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para donatur dan juga para agen jembatan, namanya juga jembatan. Jembatan itu siap untuk dilewati, untuk diinjek, dilewati. Jembatan juga siap untuk mengantarkan. Teman-teman IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Dia akan menyampaikan sesuai dengan amanahnya, tetapi juga siap berkorban, namanya jembatan. Kan bersedia untuk dilewati. Siapapun yang mau lewat, itu siap untuk menanggung menjadi jembatan. Maka ini kerja mulia luar biasa, kerja jariah, mandala ala khair, falau ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia dapatkan satu kebaikan sebagaimana dia yang memberikan kebaikan itu. Jadi kalau Firda mungkin nggak sampai mendonasikan uang karena nggak ada misalnya, tapi menyalurkan uang itu sama dengan yang memberikan donasi itu. Karena kita menjadi jalan-jalan untuk ke sana. Malam hari ini kita akan bicara karena momen ini momen yang banyak. Bicara tentang kepedulian karena teman-teman kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan disusul juga Kendal, Guci, Lumajang, dan banyak tempat. Meskipun yang paling banyak fokus itu memang yang kelihatan bencana yang luar biasa besar itu saudara kita di Sumatera. Jawa juga ada, tapi tidak terlalu mengganggu semuanya. Karena nanti ukurannya Firda, ketika orang itu musibah itu menjadi sempurna ketika sudah menyangkut ajalikom. Air, jalan, listrik, dan komunikasi. Dan empat-empatnya itu sudah lumpuh di Aceh. Makanya kalau udah air bersih aja nggak ada itu. Makanya beberapa relawan yang saya kirim, karena saya juga punya lembaga, yang saya kirim dari lembaga yayasan saya, itu lebih parah daripada tsunami. Karena ketika tsunami kemarin itu reda, itu air sudah bisa dicari, air bersih. Ini sampai hari ini sudah hampir 1 bulan, itu cari air bersih susah. Di mana-mana ini air. Padahal air itu sumber kehidupan. Air, jalan. Jalan juga aksesnya susah. Listrik belum semuanya.
Pak Bahlil sudah mengusahakan, tapi juga masih berapa persen. Komunikasi apalagi. Banyak tower-towernya masih berdiri, tapi belum berfungsi. Nah, itu. Sampai ada di netizen komen yang aneh-aneh. Mungkin karena biar nggak viral, segala macam, segala macam, segala macam. By the way, kita tidak ngurus ke itunya, tapi ngurus kita kepedulian. Juga ini akhir tahun. Maka saatnya kita muhasabah. Ini juga rojab. Rojab ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami dalam sejarah keislaman. Ada perangnya, ada Isra Mi'rajnya, ada peristiwa kelahiran ya orang besar, bahkan penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi di Baitul Maqdis juga di Rojab ini. Rojab saya akan mulai karena nanti lebih bagus, lebih banyak kita sharing saja. Karena yang mendengarkan tidak lebih, ini yang bicara tidak lebih pintar daripada yang mendengarkan. Ini banyak para senior-senior saya, barangkali banyak para guru-guru kita, asatidzah, orang-orang yang insya Allah kita saling mengingatkan saja, merefresh kembali untuk mengurai kembali memori-memori kita. Rojab ini sebetulnya punya tradisi atau sejarah sejak sebelum Islam. Artinya bukan sebelum Islam kerasulan, tapi maksud saya sebelum Nabi Muhammad diutus. Orang bangsa Arab, masyarakat jahiliyah itu sudah membuat satu ya kemuliaan kenang-kenangan di bulan Rajab. Di mana Rajab dari kata tarjib, tarjib itu artinya memuliakan. Maka di situ ada kata takzim, bagaimana mengagungkan, dan itu dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus di bangsa Arab sudah membuat bulan ini bulan kemuliaan, bulan untuk diagungkan, bulan untuk menjamu tamu. Jadi di bulan Rajab ini bulan di mana masyarakat Arab itu nggak ada konflik. Sejak zaman itu, makanya karena ini ide yang bagus dilestarikan di dalam Islam karena banyak ajaran-ajaran Islam ini yang mengakomodir. Nanti ada 3, ini tolong dicatat baik-baik. Ada tradisi budaya warisan yang oleh Islam langsung di stop, misalnya poligami yang tidak terbatas. Karena dulu orang Arab itu biasa, tidak hanya orang Arab. Masyarakat Jawa ini kadang-kadang, terutama kalau dia punya kekuasaan, itu punya selir. Raja-raja bisa 7, 8, 9, belasan. Di Arab juga begitu. Sampai ada seorang yang punya saudara 120. Loh kok banyak sekali? Karena ternyata kakeknya punya istri 36. Bayangkan, istri sampai 36. Maka Islam datang membatasi. Boleh kamu berpoligami, tapi maksimal 4. Itu pun ada syarat-syarat. Dan saya malas untuk nerangkan ini karena hostnya Firda. Ya, pasti Firda jawabannya standar. Ya, standar. Pasti kurang begitu menyetujui. Ya, gitu. Ya, ya. Yang kedua, artinya misalnya budaya mabuk itu dari Arab sudah biasa mabuk, maka di stop habis-habisan. Tapi ada yang dibiarkan, budaya yang dibiarkan. Apa itu? Selama tidak bertentangan dengan syariah. Orang Arab punya budaya penghormatan misalnya, itu malah didukung, bukan hanya dibiarkan, didukung. Bahwa cara menghormati orang sesuai dengan budaya Arab oleh orang Arab. Orang Arab, Firda, kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak. Tapi tentu budaya ini jangan dibawa di Indonesia. Nanti ke Firda ketemu apa teman-teman di sini jenggotnya gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ya, itu menjadi masalah. Tapi ada juga justru bukan hanya dibiarkan, didukung habis-habis. Misalnya tentang bagaimana ini bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu tidak boleh perang kecuali ini nanti diabadikan dalam Al-Quran ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan berperang kecuali membela diri. Nggak boleh berperang, tapi kalau diserang gimana lagi? Ya itu namanya bela diri.
Lah bagaimana dulu ada perang Tabuk? Nanti akan saya, karena perang Tabuk di bulan Rajab itu sebelum diturunkan eh, larangan itu sendiri, dan itu kasusnya berbeda, ya. Kasusnya perang Tabuk ini adalah perang di mana umat Islam mau dapat serangan. Oke, inilah sejarahnya kenapa bulan ini disebut dengan bulan Rajab, karena ada terjib atau ada kemuliaan dan ada penghormatan. Ya, bentuk penghormatannya sampai ada kayak kurban. Di sini ada penyembelihan untuk menjamu. Orang-orang yang lewat, para tamu, para musafir, itu dijamu, dimuliakan di sana. Bahkan beberapa tempat di Timur Tengah, selain di Arab Saudi pun, itu penjamuan tamu dianggap memuliakan untuk dirinya. Jadi kalau ada, nanti saya lama di Pakistan, Firda, di Pakistan itu kalau ada tamu terlantar, maka alamat nanti akan ada azab yang menimpa di kampung itu. Makanya jamu tamu itu menjadi tradisi, walaupun adatnya sekeras apapun, mereka biasa konflik, biasa itu, tapi tamu itu dihormati sekali. Jadi nggak akan kita itu misalnya di Pakistan, keliling dari mulai Islamabad, Karachi, Punjab, segala macam, nanti Firdan nanti buktikan ke kampung-kampung itu akan dikasih servis tamu, karena memuliakan tamu itu kaitannya untuk mencari keberkahan. Bahkan kalau Firda di masyarakat tradisional di Arab itu ada yang gini, Firda. Firda kalau datang di kampung itu bajunya diusap, diambil debunya. Karena debu orang di dalam fisabilillah itu bisa menolak tameng asap api neraka. Jadi secara dohir dia ingin mencari tabaruk, mencari berkah. Nah, tapi ya sesama jenis, bukan kok lain jenis diusap-usap juga enggak gitu. Ya, itu. Apa yang terjadi di bulan Rajab? Ya, saya akan mulai pelan-pelan karena nanti lebih penting kepada apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini. Ada muhasabahnya, ada semangat untuk hijrah menghadapi tahun baru. Karena beda dengan ini, tradisinya malah menyusahkan orang tahun baru itu. Karena tiup trompet dan nyalakan petasan. Itu pesta kebodohan. Petasan itu, Firda, biar ada dialog. Halo, Firda, petasan itu dinikmati apanya, Firda? Petasan ya, Iya, dinikmati apanya? karena bareng-bareng sama orang lainnya sih kalau saya ya. Ya, tapi orang beli petasan itu semakin suaranya kenceng kan semakin dia membanggakan dia. Iya, betul Jadi Ustaz. diambil, tapi aneh. Anak kecil bangga dengan petasan, suruh nyalain nggak berani. Suruh nyalain orang lain, dia sendiri ditutup kupingnya. Nah ini Hmm. bentuk kebodohan. Harusnya kan dinyalain sendiri, dekat kupingnya sendiri. Wah, baru dia bisa menikmati. Dan itulah pesta kebodohan. Nanti saudara, di Indonesia banyak pesta-pesta kebodohan. Pasti kampanye. Hmm. Kampanye itu cari simpati apa cari antipati? Tidak. Orang kampanye. Asasnya, Aduh, saya harus tujuannya jawab nggak biar ini orang Ustaz? simpati, biar orang itu simpati atau antipati. Ini teman-teman boleh di kolom chat ya, ini saya. Enggak, beda. Kalau orang berkampanye, itu Iya. biar orang itu simpati, apa orang itu benci. Biar Simpati apa pasti Ustaz. tujuannya? Simpati. Simpati Ustaz. Tapi justru kalau ada kampanye, orang itu pengen sembunyi. Kenapa? Karena khawatir dipukul, khawatir itu, bahkan dia menentang arus. Yang harusnya searah, dia melawan arus. Dan inilah kebodohan. Knalpotnya dilepas, dia sendiri disumpet kupingnya dengan kapas. Banyak kalau sudah knalpot tuh, knalpotnya dilepas semuanya. Hmm. Kalau memang mau dinikmati knalpot itu harusnya knalpotnya dipipa menuju telinga. Nah, baru itu namanya tahu. Dan kita sering melakukan sesuatu begitu. Padahal kalau menang pun dia tidak akan jadi apa-apa. Cuman dapat uang bensin sama ya berapa ya uang itu semuanya. Yang jadi anggota dewan nggak sampai pukul-pukulan di jalan. Saya ingin tunjukkan bahwa tradisi Rajab di zaman Arab, tradisi yang mulia. Maka oleh Islam dilembagakan. Untuk itu,
apa ada. Maka disebut di dalam Al-Quran, itu disebut ashurul hurum, bulan yang diharamkan. Atau biar biar enak lah Firda, biar nggak makan gaji buta lah. Itu maksud jadi host, jadi diem aja. Dibaca surat At-Taubah ayat 36, terjemahnya aja nggak apa-apa juga. Surat At-Taubah ayat 36. ayat 36 ya Ustadz ya. Ya, At-Taubah. Oke, Ya, ayat biar nggak artinya aja ya Ustadz ya. Firda, biar nggak makan gaji buta. Oke, Ngapain jadi siap host Ustadz. diem? Ya. Oke. Eh, Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ya, jadi ketentuan 12 bulan itu sejak zaman Islam. Jadi bukan Masehi, bukan apa, semuanya memang dari 12 bulan dari Allah. Dari dulu memang bulan itu dibikin 12. Apa rahasianya? Nanti akan saya tahu. Kenapa Islam mengambilnya tidak pakai Masehi, pakai Hijriah, pakai Komariah, supaya ada dinamika. Karena kalau Firda nanti hitungannya puasa tiap bulan Desember, itu enak, kehujanan terus. Bulan Pak puasa pas tiap bulan Agustus, panas terus di kita. Maka dengan pakai Komariah atau Hijriah ini, maka kita ada dinamika. Hmm. Firda pernah kan puasa di musim hujan, tapi pernah puasa di musim Panas. panas. Kan puasanya sudah berkali-kali kan? Itu. Iya Ya. Ustadz. Artinya supaya ada dinamika. Ya, terus Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfudz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. ya, jadi sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menulis di Lauhul Mahfud. Bulan itu ada 12 dan ketetapan lain ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Yang dimaksud 4 bulan haram di situ adalah 4. Satu Rojab itu sendiri, kemudian Dzulqaidah, Dzulhijjah sama Muharram. Ya, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqaidah dan Rojab. Itulah ashurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Maka bulan ini bulan mulia. Tentu kemuliaan bulan bukan karena namanya saja, karena amalan-amalan yang harus kita lakukan. Karena kita juga harus memuliakan pedulian. Maka IZI sebagai lembaga yang menginisiasi ini bagian dari cara memuliakan bulan ini. Jadi kita terima kasih kepada IZI yang difasilitasi untuk bisa memuliakan bulan ini. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. Yang kedua, oke, biar agak sampai ke poin. Bulan inilah bulan di mana Rasulullah punya hiburan rohani yang luar biasa. Karena peristiwa yang sangat monumental dan bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Di mana Nabi Muhammad setelah dalam kesedihan diusir dari rumahnya sendiri, diusir dari rumahnya, dari negerinya sendiri. Meninggalnya pamannya, setelah meninggalnya pamannya, setelah meninggalnya istrinya, Khadijah. Itulah maka dihibur dengan hiburan langsung dari langit sampai, mohon maaf, turunnya wahyu perintah tentang sholat. Para ulama sampai menerangkan seluruh kewajiban-kewajiban ibadah itu lewat malaikat Jibril. Kecuali sholat. Sholat itu nggak lewat malaikat. Perintahnya langsung Allah, dipanggil langsung ke langit ketujuh. Ini juga betapa menunjukkan pentingnya sholat dan kemuliaan sholat. Makanya yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu sholat. Maka sering saya sampaikan bahwa gaji kita itu berapa miliar para donatur izin. Kok sampai nggak sholat? Mau hidup beribu tahun kalau nggak sholat nggak ada artinya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bu. Ayo Firda, kamu ayo lebat bu. Ayo Firda. Masuk saya sendirian. Ya, Lebat saya gini aja bu. Ustaz.
buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. apa gunanya? Nah, gitu. Firda suaranya juga bagus gitu kok. Lebih bagus daripada Limbat, Fir. Ya. Nah, artinya apa, Fir? Tolong di Firda. Jangan biarkan saya sendirian jadi host kok sendirian. Oke, Karena saya banyak, temenin kok Ustadz. iya, karena yang lain off cam ini. Ayo Ini kan, teman-teman sahabat on cam semua ya. ya itu sebagai adab supaya kita hadir. Karena kalau off cam itu join langsung tinggal tidur, langsung billahi taufik walhidayah. Ini ya. Nah, jadi sisi ini sekali lagi sampai-sampai seluruh ibadah boleh ditinggalkan dari kaitan rukun Islam karena ada sebab. Contoh, Firda jawab dengan jujur. Bolehkah orang nggak haji karena miskin? Gimana Ayo Ustadz? dijawab. Maaf, Boleh nggak orang itu nggak pergi haji karena miskin? boleh nggak? Boleh. Boleh dong Ustadz. Boleh. Boleh nggak orang nggak zakat karena nggak punya uang? Zakat Zakat apapun. Nggak mau zakat apapun karena emang nggak punya uang. Boleh nggak? boleh, Boleh. Bolehkah orang nggak puasa karena sakit? boleh, Boleh. Tapi bolehkah nggak sholat nggak boleh karena Ustadz. miskin? Ya. Wah, kenapa kamu lama nggak sholat? Nggak punya uang kok. Oh, kok selama ini nggak sholat terus? Oh, miskin kok suruh sholat. Lah kenapa nggak sholat? Wah, sakit kok sholat. Orang sakit harus sholat nggak? Harus. Harus, harus. Orang miskin harus sholat. Karena sholat tidak memerlukan kekayaan, tidak memerlukan kekayaan, bahkan tidak memerlukan kaya miskin, nggak peduli. Mau sakit, mau sehat, harus sholat. Inilah nanti keagungan sholat. Maka disebut dengan tiangnya agama. Nah, makanya nanti yang di awal yang dihisap adalah sholat. 27 Rajab adalah peristiwa yang luar biasa, di mana perbedaan orang Islam dan kafir ditentukan di 27 Rajab, yaitu turunnya nah sholat. Oke, saya lanjut aja lah. Ya, peristiwa penting yang lain adalah ternyata kehamilan Rasulullah itu di bulan Rajab juga. Jadi Siti Aminah itu mulai hamil di bulan Rajab. Itu dari sejarah. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri itu lahirnya pas bulan Rajab juga. Maka bulan Rajab ini oleh teman-teman sebelah, itu teman-teman Syiah, itu menjadi bulan yang wah diagung-agungkan lagi karena lahirnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan di situ juga ada perang Tabuk, di situ ada di mana wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Tahu nggak Khadijah itu? Meninggalnya di mana? Firda. Posisinya di mana? Meninggalnya Khadijah itu. eh Taif ya? Ya, tapi posisinya di mana? Duh, saya lupa lagi Ustadz. Ya, ini makanya saya biar ada interaktif. Oke, siap Ustadz. Posisinya meninggalnya Khadijah itu di pangkuan Rasulullah. Masya Allah. Disitulah Khadijah itu basah mukanya oleh air mata, bukan air matanya sendiri, tapi air matanya Rasulullah. Air mata Rasulullah itu netes-netes ke ke pipinya Khadijah. Makanya ada yang mengusulkan Muhammadiyah jangan hanya Aisyah dong, harusnya bikin Khadijah juga. Karena yang lebih dicintai Rasulullah bukan sekedar Aisyah. Justru Rasulullah lebih cinta kepada Khadijah daripada Aisyah. Meskipun Aisyah lebih satu-satunya yang perawan cuman Khadijah, Aisyah yang lebih cantik, lebih bening, lebih glowing. Karena waktu itu yang pakai skincare itu kalau sekarang itu Aisyah. Nah, skincare ya. Kalau Mbak Ira, Mbak Eni, Mbak Mai ini mungkin nggak skincare, ini fresh care kalau ini ya. 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 Artinya apa? Khadijah ini sudah janda, lebih tua lagi, tetapi lebih dicintai Rasulullah daripada seluruh
istri sesudahnya. Sampai nanti kalau dibaca di Hikayatun Nabi itu luar biasa, Firda. Saya sering nangis kalau lihat bahasa aslinya. Bagaimana di Hayatus Sahabah itu diceritakan Rasulullah nangis, ya Khadijah, maafkan aku, maafkan aku, maafkan. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Engkau dulu punya 9 toko. Khadijah itu kaya raya. Tapi uangmu habis, kekayaanmu habis karena mendukung aku untuk dakwah. Semua kau zakatkan, kau infakkan. Semuanya engkau sumbangkan untuk suamimu. Sampai mau mati saja hanya pakaian yang melekat pada dirimu. Yang hanya ada. Apa kata Khadijah yang membuat Rasulullah menangis? Ya Rasulullah, aku ridho, aku ridho, aku ridho. Jangankan kok semua kekayaanku ya Rasulullah. Diriku, kalau bisa dijual, jualah untuk perjuangan. Apa maksudmu? Kalau nanti saya mati dan dikubur, engkau bisa menjual tengkorakku, tulang-tulangku yang berceragah, yang engkau bisa ambil, ambillah. Tulangku semua ambil, jualah untuk dakwah fisabilillah. Maka Rasulullah tambah menangis, orang kok serido itu. Sulit loh cari istri yang seperti itu, Fir. Istri sekarang ini ya Allah biasanya itu, makanya kalau foto kan gini terus kan, itu maksudnya fulus, 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 uang belanja, uang belanja. Sering ada uang Aduh, abang Ustaz. disayang, nggak ada uang abang, gimana itu bahasa sekarang itu, Firda, ini, Ira, ada Ayo, uang Mbak Ira, abang, Mbak Ira. ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang apa, gimana itu yang Abang ungkapan melayang, Ustaz. abang melayang. Nah ini pelakunya tahu persis, ya. Aduh, aduh, aduh. Ya, ada uang abang disayang. Bagaimana dulu Khadijah? Tidak seperti itu. Sampai tengkoraknya pun diinfakkan untuk. Makanya Firda, ini mohon maaf, nanti banyak masalah itu Pak Windu Setiawan, banyak masalah itu kalau punya istri pinter cari duit. Itu pasti di keluarga banyak masalah Pak Windu. Karena kalau istri pinter cari duit, duit ditaruh di mana aja ketahuan. Diselipkan di buku aja ketahuan. Ini uang apa? Ini uang sial. Lah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya saya sering nyarankan kepada teman-temannya Pak Windu Setiawan, itu kalau mau naruh uang aman, taruhlah di Al-Quran. Insya Allah aman. Karena nggak pernah dibuka. Ya, itu. Ya, nah, luar biasa. Atau kalau aman betul secara tuntunan, sedekahkan lewat Easy. Insya Allah itu aman, la yusrok wala yugdok, tidak akan terbakar, tidak akan tercuri, dan tidak akan berkurang. Harta yang disalurkan lewat Easy ini tidak akan berkurang, tidak akan tercuri, dan tidak akan terbakar. Begitu hadisnya. Bagaimana dibakar? Uang itu jadi infak, fisabilillah, jadi bekal kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, wafatnya Ummul Mukminin Khadijah ini Masya Allah pukulan berat bagi Rasulullah. Dan nanti di masa wafatnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih kebetulan juga di Rajab. Itu dalam catatan sejarah. Iya. Dan Imam Syafi'i itu orang yang sealim itu, umur 7 tahun dah hafal Quran. Sayang usianya ya tidak panjang, cuma 54 tahun. Ya, insya Allah. Demikian juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti kalau kita ke Aqsa akan ketahuan bagaimana Al-Ayyubi itu bisa mengambil pintu kunci di Aqsa. Peristiwa berikutnya adalah luar biasa, keistimewaan ini. Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang lipat gandanya amal di bulan Rajab. Ya tentu di tempat bulan lain pun itu juga berlipat ganda semua amal baik. Bisa 700 kali. Tapi lebih berlipat lagi di bulan Rajab dan Ramadan nanti. Karena memang Rasulullah itu, mohon maaf, mensabdakan langsung amalan di bulan Ramadan ini, amalan di bulan Rajab ini dibedakan dengan amalan di bulan lain. Ya. Selain itu,
sayangnya di bulan Rajab ini, kalau amal pahala dilipat gandakan, ternyata dosa juga berlipat ganda. Maka pentingnya kita jaga maksiat di bulan Rajab ini. Sama dengan kita di Mekah. Di Mekah itu amal-amal ibadahnya bisa berlipat ganda, tapi kalau Anda nyopet di Mekah, dosanya juga berlipat ganda. Berikutnya di situ ada mustajabud doa. Maka nanti nggak usah ditanya apa amal yang perbanyak. Perbanyak doa. Istajabud doa. Di mana bulan ini adalah Allah sampai buka ya kesempatan lebar-lebar. Ada 5 malam yang Allah buka ijabah itu. Pertama malam Jumat. Jumat sebagai Sayyidul Ayam. Yang kedua malam Idul Adha. Ketiga malam Idul Fitri. Berikutnya malam di bulan Rajab dan nisfu Sa'ban. Sebagian mengatakan malam di tambah di hadis lain itu malam di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Tapi inilah pentingnya kita perbanyak doa dan yang berikutnya bulan Rajab ini bulan sedekah. Kenapa disebut bulan sedekah? Karena ini berkaitan dengan janji orang yang bersedekah di bulan Rajab itu dipastikan bebas dari api neraka dan istana surga Firdaus. Firdaus itu surga, kebetulan di bahasa Inggris sama, paradise, paradise, paradise dari kata Firdaus, yaitu taman yang indah, Firdaus. Karena memang banyak bahasa Inggris, bahasa Arab itu sinkron. Kayak Aden, itu juga surga. Ternyata di ini juga ada Eden. Eden itu juga surga, taman sana itu, taman surga. Dibuka luas surga itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, bahkan ada 1.000 kemuliaan. Di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada 1.000 kemuliaan, di mana Firdaus terbuka untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan saya ulang lagi, ini haram berperang menunjukkan mulianya bulan ini. Untuk itu, sebagai pesan tema yang diserahkan ke saya dari Firda, apa cinta rahmat dan ampunan Allah di akhir tahun ini, lakukan 5 hal. Udah, ini langsung ke kasih shortcutnya saja. Lakukan 5 hal. 1, pastikan kita membuat tekad yang disebut dengan at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Kita harus mau untuk berubah. Siap untuk hijrah. Ini akhir tahun, yang kita siapkan adalah siap untuk perubahan. Kita siap untuk berubah menjadi pribadi yang mempesona. Tahun 2026 harus lebih baik. Zakat kita, sedekah kita harus lebih baik daripada sedekah tahun 2025. Amalan-amalan ibadah kita harus membuat perubahan. Latar kabunna tobak dengan tobak. Kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum, atau dibaca aja surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Firda. Kalau enggak ngantuk nanti kamu. Jadi harus langsung tidur. Ya, Oke, siap. ya, Ini tadi ayat Ar-Ra'd berapa? atau Ar-Ra'd ayat 11. 11 ya, Ustaz. Ya. Ayat 11. Oke, artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya. Ia menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini poin penting. Diulang dari kata sesungguhnya Allah. Ya, diulang. Oke, Ustaz.
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Inilah pentingnya at-taghyir. Kita harus membuat perubahan. Pokoknya ke depan Firda harus jadi pribadi yang mempesona. Menjadi istri yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Ini yang harus dilakukan supaya kita dapat cinta dan rahmatnya Allah. Oke, saya lanjutkan dulu biar 5 ini nanti bisa. Kedua, ini sebenarnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sih sebenarnya. Ini saya sarikan dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Imam. Luar biasa, beliau termasuk Syekhul Kabir di situ. Yang kedua, kesiapan kita untuk membuat al-intibah. Apa itu al-intibah? Mau bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari mana? Bangkit dari jalan yang tidak menyelamatkan. Bangkit dari mana? Bangkit dari kemaksiatan untuk segera mentas. Sudah, hentikan. Bagaimanapun juga, penting bagi kita untuk jangan bersifat fatalis. Wah, sudah terlanjur kok sekalian. Jangan. Tidak ada kata terlambat untuk taubat. Maka sudah hentikan. Mungkin dulu ada pagar makan tanaman, sekarang pagar makan laut. Enggak apa-apa. Kamu hentikan. Dulu mungkin ngambil uang tambang timah 271 triliun yang disandra sama Dewi. Nah, maka enggak apa-apa. Apapun yang pernah dilakukan, kejahatan apapun. Dulu mungkin pernah disuruh tes DNA. Mungkin dia apapun yang terjadilah. Pokoknya apa yang terjadi. Wah, menggundul hutan segala macam. Sudah, lakukan apa saja, tapi Anda harus mau ke depan lebih baik. Yang ketiga, pertama tadi at-taghyir, yang kedua al-intibah, bangkit, perubahan, bangkit, yang ketiga as-sifa. Apa itu as-sifa? Menambal luka, menutup kekurangan dengan satu kebaikan. Maka tekad kita adbi sayiat bil hasanah tamhuha. Membuat kafaroh, penebus-penebus dosa. Kalau dulu ada kekurangan, sekarang ditambah dengan kelebihan. Contoh, Firda, kalau malam nggak bisa tahajud, Firda, paginya sholat duha. Oke, siap, siap. Ya. Kalau subuhnya kesiangan, sholat duhurnya pakai sholat qobliyah ba'diyah. Untuk menutup. Kalau Zoom harusnya setengah 8, kok jam 8 baru join, nah kan, ini. Maka sedekahnya ditambah. Biasanya bulanan cuma 1 juta, tambah jadi 1.600.000. Menutup. Kalau suami datang kok istri masih tawaf dari mall ke mall, maka nanti suami sebelum tidur dipijitin. Mijitin suami itu disebut asifa. Ya. Suami biasa pulang sore, ini kok malamnya pulang, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu disebut dengan asifa. Sekarang Firda dibaca surat Hud ayat 114, Fir. Surat Hud ayat 100. 14. Ikutilah suatu kejelekan itu dengan kebaikan, karena nanti tamhuha itu akan bisa menutup kekurangan. Ya, Ustaz. Eh, Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan Ya, pada bagian-bagian malam. ya, Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. ya. Itu Ulangi, adalah, ulangi, ulangi dari sesungguhnya. Ulangi ya, dari sesungguhnya. sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, maka kesalahan-kesalahan itu dihapus dengan perbuatan baik. Kalau kemarin ternyata kita mendidik anak kurang sempurna, perbanyakin sedekah. Supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Insya Allah.
Kalau ada istri lebih banyak menyenangkan, istri yang baik itu menyenangkan suaminya. Tapi banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Maka ke depan diperbaiki. Banyak suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Nah, maka ini membuat asyifa ditutup. Pokoknya kalau suami terlambat, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu untuk menutup keterlambatan. Yang berikutnya membuat at-tartib. Bagaimana hidup ini kita, kalau di komputer di defrag namanya. Di defrag itu apa ya? Diapain itu? Di ditertibkan ulang. Di defrag itu tahu. Firda ngerti komputer di defrag itu. Yang tahu komputer gimana? Defrag itu, Eh, boleh komen sahabat yang tahu ya? ayo. Siapa yang tahu? Dia Komputer apa itu Ustaz? Oh, di disusun. defrag. Disusun ulang lah, ini cocok nih, pas ini. Ya, disusun ulang, ditata ulang. Foldernya ditaruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Ini yang nggak penting dikurangi, dihilangkan. Itu namanya di defrag. Lah hidup kita juga seperti itu. Mari kita susun ulang. Hari-hari time schedule kita ditata ulang. Jangan hari-hari kita, jangan-jangan kebanyakan waktu kita habis hanya untuk gosip, untuk lambe turah. Nah, ditata ulang. Nah, yang terakhir, akhir tahun untuk muhasabah, kita membangun al-amalu, yaitu menancapkan mimpi, hope. Al-amalu itu membuat resolusi. 2026 saya harus khatam Al-Quran. Saya hafal 4 juz. Saya umroh sekeluarga. Saya sedekah tiap bulan 1 juta. Punya target, yaitu membuat al-amal ulang supaya cinta, rahmat dan ampunan Allah di akhir tahun kita dapatkan. Kita akan membuat at-taghir, harus membuat perubahan, membuat al-intibah, mau bangkit. Ini nanti hakikat tobat juga begitu. Kemudian asyifa, menutup kekurangan dengan kebaikan. Setelah kita banyak istighfar, mohon ampun, kita tutup dengan kebaikan, berjanji untuk tidak mengulangi, namanya taubatan, nasuha, kemudian membuat at-tartib, ditertibkan kembali, didefrag, disusun ulang. Kalau perlu hari-hari, mulai besok pagi 2026 disusun. Pagi ngapa, siang ngapa, sore ngapa. Ditulis. Nanti kuncinya sederhana, tulis apa saja yang akan dikerjakan dan kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Terakhir, membuat al-amal. Masing-masing membuat target-target kebaikan. Saya akan sedekah tiap hari. Saya akan makmurkan masjid. Saya akan umroh sekeluarga. Nah, itu membuat target. Sudah, itu saja. Sudah 1 jam lebih saya sampaikan. Untuk pengantar, saya kembalikan Firda. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Wijayanto nih untuk ilmunya, sharingnya. Bahkan tadi Ustadz juga sempat penyanyi ya kita ya Ustadz ya, untuk sebagai pengingat sholat juga gitu ya. Nah di sini Firda mempersilahkan sahabat Izi untuk bertanya langsung ataupun bisa juga di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, itu bisa langsung di kolom chat ataupun langsung resen ya. Oke, Firda membuka yang resen dulu ya, kalau misalnya ada yang mau resen. Ini sudah, coba ya. Ada satu pertanyaan nih Ustadz di kolom. Ya, Nih, Firda bacakan dari Ibu Iraulan. ya. Ustadz, kalau lingkungan keluarga kita toksik, apa kita perlu meninggalkan keluarga kita? Nah, ini Jangan kita, ditinggalkan, tapi dirubah, didakwai. Rubahlah kejelekan. Bahasanya adalah wa idza ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Kamu ubah yang toksit itu menjadi apa ya? Yang non toksit. Yang tadinya itu meracuni jadi membuat gizi. Yang tadinya itu gosip, gosip terus isinya jadi zikir, jadi wirid.
dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, fabilisani, maka dengan lisan kita nyampaikan. Terus jangan pernah putus asa. Sampai mulut kita berbuih. Tahu anaknya nakal, terus nasihati terus. Sampai mulut berbuih. Kalau itu sudah dilakukan semuanya nggak bisa, fabi kolbi. Doakan dia. Bukan doakan jelek. Mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan diajak. Jangan. Doakan baik. Ya Allah, ya mukalibal kulub. Sabit kulubana alat ini. Sabit kolbi anatoatik. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati. Jadikanlah saudaraku yang toksit ini menjadi orang-orang yang beri manfaat bagi yang lain. Tapi kalau itu semua tidak bisa lakukan, minimal kita jangan mengikuti. Minimal dengan hati, maka wawaat afu iman. Itulah iman yang paling lemah. Kita nggak bisa membenahi, minimal kita jangan ikut-ikut seperti itu. Jadi kalau ada keluarga yang toksit, jangan dibiarkan, kasihan. Tetap kita nasihati semaksimal kita. Dan jangan pernah putus asa. Nabi Nuh anaknya jelas begitu, Kanan sudah mau mati saja, tetap ayo ikut aku. Itu termasuk istrinya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh siapa namanya, Firda? Firda, ayo dong. Anaknya siapa Ustadz? Nabi Nuh yang kurang ajar siapa namanya? Eh, Kanan. Kanan. Kanan ya Ustadz. Ya, kalau istrinya Nabi Nuh yang membangkang itu siapa? Istrinya Nabi Nuh dinyalain. Oh, siapa ya Ustadz? Dari teman-teman ada yang tahu? Istrinya, istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Ya, yang Nabi Nuh namanya Bunuh, istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Udah, itu aja. Siap Ustadz. Ya, tapi tetap dinasihati sampai akhir hayatnya. Begitu ya, Firda? Ya, Oke Ustadz. ya, Ber- Berarti memang pertama kita juga harus bersabar ya Ustadz jika ya, semisal keluarga kita toksik ya. ya. Di, dinasihati, didoakan supaya jadi orang baik. Ya, Siap. Untuk Ibu Irawulan juga tetap semangat ya dan jangan lupa untuk mendoakan keluarganya supaya bisa dan berubah juga. itu lahan dakwah, lahan surga. Kalau orang dinasihati jadi baik semua, nanti surga kita dari mana? Ya justru kita mau dakwahi mereka. Nah, itu semakin Masya ngeyel, Allah. semakin banyak pahala kita. Ya, gitu. Ya, dilihat sisi positifnya ini menjadi Iya, ladang dakwah. itu lahan Masya dakwah bagi kita. Oke, siap Ustadz. Ini terima kasih ya untuk Ibu Ira Wulan untuk pertanyaannya. Semoga kita juga bisa menjadikan ladang dakwah kita ya meskipun bisa jadi di tempat keluarga ataupun lingkungan kerja kita, teman-teman kita itu bisa juga menjadi ladang dakwah kita. Iya, Oke, siap Ustadz. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Anton Endewa. Ustadz, bagaimana agar rencana-rencana yang dibuat untuk tahun depan dapat terlaksana dengan baik? Kadangkala rencana hanya di atas kertas aja nih Ustadz. ya. Perlu ada ikhtiar dan perlu ada doa. Ikhtiarnya dengan apa? Satu, ikhtiar pertama harus ada bi'ah, menciptakan suasana. Suasana yang mendukung. Dalam bahasa agama namanya bi'ah yang hasanah. Kalau Anda ingin membangun perubahan, Anda harus membuat suasana kebaikan. Firda, kalau kamu tinggalnya di tempat banyak maksiat, untuk berbuat baik susah. Tapi kalau tinggalnya di kota santri, di tempat baik, mau berbuat jelek susah. Maka diperlukan lingkungan. Yang kedua diperlukan bitona. Rencana kita itu dicarikan teman-teman, kolega, circle. Firda mulai tahun depan harus membangun circle surga. Circle surgawi. WA grup yang isinya cuma kuliner terus saja itu nggak usah terlalu, ya nggak usah live juga nggak, tapi nggak usah aktif-aktif. Isinya bagaimana circle teman-teman para donatur ini bikin sehari satu ayat, satu Quran, satu hadis, satu tausiah. Mas circle. Yang ketiga diperlukan ilmu.
Makanya teman-teman donatur jangan hanya setahun sekali diadakan gini, Firda, jangan setahun sekali ya untuk nuntut ilmu. Itu kalau perlu mingguan untuk nol ilmu. Berikutnya perlu guru, super terakhir perlu doa. Terus doa. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan atas azam niat yang sudah kita. Begitu, Fir. Boleh satu lagi? Masih di mute, kamu itu nggak usah. Tes tes. Oke Ustadz. Iya, Maaf Ustadz jaringannya. Oke Ustadz, tadi kan kalau Ustadz bilang tadi butuh support ya Ustadz, ya, lingkungan, terus juga ya, ada yang mendukung gitu. Nah kebetulan nih Firda izin info share juga nih Ustadz. ya, Izin share silakan. info. Jadi di Izzy itu insya Allah kita tuh memang ada grup WA channel Easy Quran Community. Nah, ini Wah, itu. Firda share ya. Ini Ya, sahabat semua bisa ikut, tinggal diklik. Nah, di situ biasanya kita update setiap minggunya atau mungkin beberapa kali kita share itu Quran, tadabbur Quran Ustadz. Nah, jadi kalau misalnya di sini sahabat Easy mau mendapatkan beberapa Al-Quran gitu ya atau ayat yang bisa ditadaburi, bisa langsung join di link yang ada di sini. Dan ya, Ustadz izin juga share, jadi ya, tahun depan insya Allah Izzy eh, 1 bulan itu kita memang mengadakan kajian-kajian nih Ustadz. Dan bagus. insya Ya, Allah 2 Januari itu kita akan membahas seputar, wah ini sebenarnya masih rahasia ya, tapi boleh Firda bongkar dulu deh. Ini tentang jiwa pemenang dan bisa lebih tenang lagi nih Ustadz. Jadi alhamdulillah. kalau misalnya ayah, bunda, mas, mbak semua mau ikut boleh join. Mungkin Firda share linknya ya sebentar. eh Tim admin boleh di-share juga ya. Oke, nah nanti ditunggu ya, tim admin lagi akan share. Nah, pokoknya seperti itu ya, nanti ditunggu di kolom chat. Jadi, kalau tadi Ustadz Wijayanto bilang butuh support, itu boleh banget gabung di Easy Quran Community dan ikut di kajian-kajian Easy di tahun depan tentunya, Ustadz. Oke, oke Ustadz, ini sebentar ya, coba Firda bertanya lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya nih, sahabat semua, Ustadz masih memberikan satu lagi ya kesempatan. Mungkin boleh nih yang mau raise hand, ya open cam. Ibu Ira, Ibu Hernita, Ibu Nirmawati, Ibu Eni, boleh banget. Ibu Nirmawati, mantap. Boleh nih, silakan langsung open mic-nya. Ya, masih kemut? Oke. Sudah, cukup. Nanti ya. Hai Kak Firda, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nirmawati dari Baik mana? Ustadz, perkenalkan nama saya Nirmawati dari Sulawesi Selatan. Dari mana? Ya Ustadz, mahasiswa dari Sulawesi Selatan Ustadz, Sulawesi mahasiswa Selatan. Ya, Universitas Negeri ya, Makassar. insyaallah. Ya, Ya baik Ustadz, tadi sempat ternotis mengenai uh, pahala dilipat gandakan apabila berbuat kebaikan di tanah Mekah, tanah haram itu pahala dilipat gandakan, begitupun dengan ketika berbuat dosa maka berbuat keburukan maka dosa itu pun dilipat gandakan. Nah, ya. pertanyaan saya Ustaz, makian dapat terjadi Ustadz, apakah ada dalil mengenai menerangkan tentang hal tersebut Ustadz? Seperti itu. Pertama itu Kembalikan, terima kasih Ustaz. ya, ya. Kalau dilipat gandakannya pahala, Quran ada, surat Al-Baqarah ayat 171, apa Al-Baqarah 271, surat An-Nahl ada banyak ayat kalau yang itu. Tapi kalau kaitannya dengan dosa ini pendapat ulama tentang ini kaitannya dengan kata-kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini tinggalnya di Taif. Nanti kalau kita umroh dan haji, nanti ada masjid besar dan ada gapura besar namanya Masjid Ibnu Abbas. Salah satu kata yang diucapkan Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir, ahli orang yang paling pinter pada zamannya karena sejak lahir ini ponakannya Rasulullah ini didoakan Rasulullah
untuk menjadi yufaqihu fidin, orang yang paham agama. Maka setelah Rasulullah meninggal, semua fatwa dari seluruh khalifah tanyanya kepada Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas ini ternyata Abdullah bin Abbas ini disuruh pindah ke Mekah nggak mau. Apa kata-kata Abdullah bin Abbas ini? Karena di Mekah, ini nanti dicari hadisnya ini, karena kalau di Mekah saya berbuat pahala memang berlipat ganda, tapi kalau saya berbuat menciderai Mekah, maka dosa saya juga berlipat ganda. Itu kata-kata Abdullah bin Abbas. Ya, begitu Mbak Nurmawati. Oke, ini sepertinya jaringannya juga agak ngeheng ya untuk Iya. Kak Nirmawati. Terima kasih banget Kak Nirmawati Ya, untuk pertanyaannya ya. Dan untuk sahabat semua, karena memang cukup 3 pertanyaan aja, mohon maaf ya ya. teman-teman semua. Terus terang saya ditunggu tamu soalnya. Oh, Jadi Insya Allah, tamu baik. saya sudah datang, saya suruh nunggu. Tadi Siap memang Ustadz. janjinya 8:30 tadi, karena berpikirnya 8:30. Baik. Sementara itu sekali lagi ini akhir tahun kita bermuhasabah. Mudah-mudahan ya akhir tahun ini menjadi husnul khotimah bagi kita dan menjadi 2026 ada awal sana, yaitu awal kebaikan bagi kita semuanya. Biasa doa meskipun sebetulnya hadis ini tidak terlalu kuat, tetapi karena doa nggak ada masalah. Doa itu nggak pakai hadis, pakai bahasa sendiri pun boleh. Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligna fi Ramadan. Artinya, ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah, berilah keberkahan di Rajab dan juga di Sa'ban dan sampaikan kami balagna Ramadan. Sampaikan kita pada bulan Ramadan. Tolong ini menjelang Ramadan, kita semuanya siap-siap. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Ya, yang menjadi karena dulu para sahabat menyiapkan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan menyiapkan Ramadan. Siapkan apa? Menyiapkan fisik, ilmu, bahkan menyiapkan harta buat Ramadan. Semuanya disiapkan penyitaan rohani. Jangan sampai sekarang udah mau Ramadan masih, utang saya masih 8, masih ini. Segera dilunasi utang-utang puasa. Ya, dan mudah-mudahan Ramadan jadi Ramadan yang penuh keberkahan sehingga kita songsong Ramadan dengan marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qbal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut, wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli ismika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Waalaikumsalam pamit, Firda, warahmatullahi wabarakatuh. dan silakan lanjut acaranya. Dan Allah berkahi untuk kita semuanya. Saling ridho, saling maaf di antara kita. Amin, amin, ya Allah, ya Allah, amin. Dan sekali lagi Vira juga ucapkan terima kasih banyak Ustadz Wijayanto. Semoga di sini Ustadz Wijayanto yang sudah membagikan ilmunya dan kita semua yang masih ada di Zoom ini juga bisa mendapatkan banyak keberkahan di bulan Rajab ini. Dan tentu kita semoga bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dan menghindari kemaksiatan. Dimana tadi kalau tadi kata Ustadz, kemaksiatan yang kita lakukan itu justru sekarang juga dilipat gandakan dosanya. Jadi semoga kita di sini bersama keluarga kita juga bisa menghindari banyak kemaksiatan dan terus mengamalkan banyak hal baik. Dan salah satunya juga Firda mengajak nih untuk teman-teman semua, sahabat Izi, ayah, bunda, mas, mbak, dan kakak semua bisa ikut join di WA channel community kita ataupun bisa daftar registrasi link kajian Izi. Kalau nggak bisa diklik bisa dikopas ya teman-teman semua supaya nanti bisa ikut selalu kajian-kajian Izi yang inspiratif tentunya dan nanti akan kita infokan detailnya link kajiannya. Dan Vira juga tidak bosan-bosannya
untuk bisa mengajak nih ayah, bunda, dan kakak semua untuk terus mendoakan dan mendukung keluarga kita atau sahabat kita di Aceh ataupun di Sumatera yang masih terdampak bencana. Dan salah satu dukungannya adalah dengan yang bisa kita share ya di link untuk bisa terus mensupport teman-teman kita semua. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Firda tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Dan Firda juga ingin info untuk ayah bunda dan kakak semua bisa mengisi link evaluasi ya yang di-share admin supaya nanti ke depannya kajian-kajian kita bisa lebih baik lagi tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.